Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana aktivitas investasi Anda hari ini? Masih berminat berburu saham-saham murah yang potensial atau sudah mengentaskan dana cash yang jadi pilihan yang lebih baik dengan mempertimbangkan segala tekanan yang ada di pasar saat ini? Sobat Investor, sebagaimana kita tahu, salah satu tekanan terbesar yang tersedia di pasar saat ini adalah kondisi geopolitik global yang belum juga mereda dan bahkan berpotensi untuk semakin memanas. Hal ini tak lepas dari perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang bahkan telah memasuki hari ke-13 dan sinyal-sinyal perdamaian atau setidaknya kesepakatan gencatan senjata sepertinya masih sangat jauh dari harapan. Dan bukannya bakal segera berdamai, konflik tiga negara tersebut dalam perkembangannya justru mulai secara terang-terangan melibatkan banyak negara lain dengan segala pilihan keberpihakannya. Salah satu kabar terbaru dan juga cukup mengejutkan adalah pernyataan dari Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dalam sebuah konferensi pers di Brussels pada Selasa 10 Maret 2026 lalu yang secara resmi menyatakan dukungannya pada rakyat Iran yang disebutnya sudah cukup lama menderita dan mendukung dijaminnya hak-hak rakyat Iran untuk dapat hidup damai dan menentukan masa depannya sendiri secara bebas dan independen. Pernyataan tersebut disampaikan Costa dalam pertemuan rutin tahunan para duta besar Uni Eropa di mana dia menegaskan bahwa kebebasan dan hak asasi manusia tidak bisa dicapai melalui kekerasan. Sekaligus meminta seluruh pihak untuk menghormati dan mematuhi hukum internasional sebagai upaya untuk mewujudkannya. Pernyataan resmi Costa ini menjadi pembelaan yang terbaru bagi Iran. Setelah sebelumnya, pembelaan senada juga telah disampaikan oleh Rusia melalui duta besarnya untuk Inggris, Andrei Kelin, yang memastikan bahwa posisi negaranya tidak lagi netral dalam konfrontasi AS Israel melawan Iran. Dalam peperangan tersebut, Kelin menegaskan bahwa negaranya berada di pihak Iran, sekaligus mengecam segala serangan dan upaya provokasi yang dilancarkan dari pihak AS dan Israel. Dalam wawancaranya bersama Sky News dan Al Jazeera English, Minggu 8 Maret 2026, Kelly menegaskan bahwa pihaknya menilai segala serangan AS dan Israel terhadap Iran sama sekali tidak adil dan melanggar hukum internasional. Karenanya, Rusia pun 100% mendukung Iran. Meski sejauh ini Kelly menyebut bahwa pemerintah Iran sama sekali belum meminta bantuan secara resmi kepada pemerintah Rusia. Namun Kelly pun memastikan bahwa bila pemerintah Iran telah meminta, maka Rusia tak akan segan-segan untuk mengerahkan kekuatan militernya untuk turut berperang dan berdiri di pihak Iran. Kelly juga menyebut bahwa Rusia sama sekali tidak habis pikir atas cacat logika yang selama ini dianut oleh AS dan Israel yang senantiasa menyudutkan dan menyalahkan Iran dengan berbagai alasan. Namun justru dengan alasan tersebut, malah mereka yang lebih dulu melakukan agresi terhadap Iran. Rusia menolak dengan tegas bahwa AS dan Israel dengan cara sepihak tersebut sikapnya terhadap Iran sebagai upaya menjaga perdamaian dunia. Namun dengan alasan itu justru mereka sendiri yang merusak tatanan keamanan dan kedamaian dunia itu sendiri. Dengan adanya pernyataan resmi dari Rusia dan Uni Eropa tersebut, maka secara perlahan pemetaan kubu dalam peperangan ini sudah mulai terbaca dengan jelas. Mengingat sebelumnya pihak Spanyol juga telah mengambil sikap tegas dengan menarik duta besarnya dari Israel dan menutup kedutaan besarnya di sana secara permanen. Sikap ini menjadi aksi lanjutan dari Spanyol yang sebelumnya juga telah melarang AS menggunakan pangkalan militernya untuk digunakan dalam menyerang Iran. Sebuah sikap yang memantik kemarahan Presiden AS Donald Trump sehingga sempat melontarkan ancaman bakal dibekukannya seluruh kerjasama ekonomi antar kedua negara. Sebenarnya aksi Spanyol untuk mulai bersikap tegas terhadap AS juga merupakan aksi tunggal di tengah komunitas negara-negara Eropa. Sebelumnya sejumlah negara Eropa juga telah menyatakan penolakannya untuk mendukung AS Israel, di mana negara-negara tersebut meliputi Jerman, Belgia, dan Inggris. Jerman misalnya menunjukkan sikap yang lebih diplomatis dengan menyebut bahwa pihaknya dapat memahami alasan Amerika menyerang Iran, yaitu untuk alasan keamanan. Namun demikian, pemerintah Jerman juga memastikan tidak akan ikut berpartisipasi dalam serangan demi mencegah potensi meluasnya eskalasi perang yang hingga kini belum juga mereda tersebut. Di lain pihak, Belgia juga mengambil sikap yang sama dengan Jerman bahwa di satu sisi mengaku dapat memahami alasan serangan dari Amerika Serikat, namun memilih untuk tidak ikut berpartisipasi serta tidak akan memberikan dukungan secara militer meski mungkin dibutuhkan oleh Amerika Serikat. Yang menarik justru Inggris yang selama ini telah dikenal sebagai salah satu sekutu abadi Amerika, yang kali ini memilih untuk tidak terlibat langsung dalam perang yang sedang berkecamuk. Meski masih mengizinkan Amerika untuk menggunakan pangkalan militernya, namun Inggris menggarisbawahi bahwa pemakaian yang diperbolehkan hanya yang bersifat defensif dan bukan untuk melancarkan serangan ofensif ke negeri para mullah.
Bahkan baru-baru ini, Inggris juga mengakui bahwa salah satu serangan drone yang masuk ke wilayahnya, meski berbendera Iran, namun dipastikan oleh pihak Inggris bahwa drone tersebut bukan milik Iran. Dengan kata lain, secara tidak langsung Inggris mulai mencurigai bahwa serangan yang datang ke negaranya justru datang dari Israel atau juga Amerika dengan niat ingin memancing dan mengadu domba. Dengan demikian, masing-masing kubu dalam peperangan ini secara perlahan sudah mulai terlihat nyata dan terang benderang. Lalu seperti apa kelanjutan dari peperangan ini? Negara-negara mana lagi yang bakal menyusul speak up dan menyampaikan pembelaan resminya? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Faisal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.